Panoraya, Ayaruna Panoraya, Ayaruna Panoraya, Ayaruna Panoraya, Ayaruna Panoraya, Ayaruna. Hai badminton lovers, pada kesempatan kali ini Panoraya akan membahas atau mereview raket Apax Z Ziegler. Jadi Apax Z Ziegler ini yang Panoraya review berwarna abu-abu ya. Dan mungkin sudah banyak sekali konten kreator badminton atau review-reviewer badminton di YouTube yang membahas mengenai Apax Z Ziegler ini. Dan yang badminton lovers ketahui, Apax Z Ziegler memang sangat kuat ya. Di sini saya akan melengkapi review tersebut seperti ini. Misalnya dari atlet yang memakai ya. Ini di sini dijelaskan bahwa banyak sekali atlet yang memakai seperti Lee Yun Il, Firman Abdul Kholik dari Indonesia, lalu dari Korea ada Ko Sung Yoon, dan ada lagi Shin Baek Chol dan lain sebagainya di sini banyak, dan bisa sampai tarikan 38 lbs. Tetapi yang saya tahu raket tarikan maksud saya sampai 38 lbs itu saya belum pernah tahu. Meskipun raketnya bisa sampai 38, tapi saya belum pernah tahu ada orang yang menarik senarnya itu sampai 38 lbs. Karena yang biasanya yang terjadi itu yang paling pernah yang saya tahu adalah sampai 33 lbs seperti itu. Tapi lebih aman karena semakin kencang dari tarikan senar tersebut, maka akan semakin sulit untuk dikontrol dan semakin seperti triplex seperti itu. Karena pantulannya juga akan semakin berkurang, kecuali tangannya memang kuat. Jadi memang kalau atlet yang sudah di dunia seperti itu, mereka butuh tarikannya sangat kencang karena salah satunya juga untuk mereduksi pukulan mereka seperti itu. Jadi karena tangan mereka sangat kencang sekali ya, sekali volesnya main tas gitu, itu bisa sampai out. Tapi jika tarikan senarnya dia kencangkan, maka akan berkurang seperti itu. Tapi bukan berarti semakin kendor itu juga semakin baik, tidak. Jadi paling tidak tarikan 27 sampai 31 itu menurut saya yang paling recommended. Nah, lalu raket Apax ini juga mendapatkan super brand ya, pada tahun 2018. Dan saat saya lihat di websitenya, dari tahun 2008 dia sudah mendapatkan super brand sampai tahun 2018 ini. Jadi kurang lebih 10 tahun seperti itu. Dan menurut saya raket Z Ziegler ini, daripada membeli raket Li-Ning, Yonex atau Victor yang memang harganya sangat mahal sekali, dengan harga yang di atas 500 atau bahkan mungkin di atas 1 juta rupiah ya yang original, mending beli raket ini hanya seharga 450.000. Raket ini sangat enak sekali bagi yang mungkin sudah banyak yang tahu ya. Memang ini ada ultra slim shaft. Ultra slim shaft ini berarti sangat ininya, ini sangat tipis sekali, sangat ramping sekali. Dia 6,4 diameternya. Lalu ini adalah tipe raket serang. Kenapa? Dia mempunyai tipikal head heavy. Dan ciri raket serang adalah pertama adalah head heavy, yang kedua lingkaran dari frame-nya ini sangat kecil berbeda dengan frame yang lain, dan frame-nya isometrik ya. Kalau raket yang lain coba dibandingkan pasti lebih besar daripada itu. Setelah itu kita juga bisa melihat dari balance point-nya. Ini balance point-nya sekitar 290. Kalau 290 berarti itu ofensif, cocok untuk pemain serang ya, tipe serang. Lalu untuk yang suka smash itu bagus. Lalu dilihat dari kelenturannya, ini punya kelenturan yang medium. Nah, seperti ini. Medium. Nah, ini jadi kalau tidak juga terlalu stiff, bisa dikontrol dengan baik juga. Ya, lalu pada raket Z Ziegler ini dia mempunyai
ini ya, frame atau mata itik atau cincin ya, grommet bahasa Inggrisnya, itu yang sangat bagus sekali, berbeda dengan raket-raket yang lain. Jadi kalau raket yang lain mungkin seperti ini tanpa ada orange seperti ini. Ini salah satu kegunaannya itu memang untuk memperkuat saja, dan agar grommetnya memang tidak mudah rusak seperti itu grommet di sini. Nah, itu fungsi saya hanya di sini. Sebenarnya saya hanya melengkapi mungkin dari review para content creator badminton yang lain. Dan Apax ini memang berasal dari Malaysia, memang dari negara Malaysia gitu ya, saya baca di websitenya. Lalu dipatenkan di UK. Ada simbolnya, nah terlihat ya. Dan istilahnya dan diproduksinya katanya gitu, saya setelah baca di website itu diproduksi sekarang sudah dari Cina gitu. Lalu memang Cina itu tempat produksi dari apapun ya, jadi mulai dari produk HP, mainan anak-anak, badminton dan lain sebagainya, karena memang biaya karyawan, biaya di Cina memang sangat rendah di dunia, paling rendah. Jadi paling bagus memang di Cina itu sebenarnya seperti ini, tidak harus produknya itu selalu jelek, tidak, karena apa? Cina itu bisa membuat produk yang sangat buruk sampai yang sangat baik. Sebenarnya seperti itu. Jadi jangan keliru, setiap yang barang Cina itu pasti buruk. Kita juga harus lihat kualitas, harga, dan review. Lalu ya, untuk ukuran gripnya ini G2. Jadi untuk G2 itu sekitar 82,55. Jadi untuk raket selain Yonex ya, semakin besar nilai G-nya, maka akan semakin besar diameter gripnya. Nah, kalau Yonex semakin besar ukuran G-nya, G1, G2, G3, G5 itu, maka semakin kecil dia. Lalu untuk 4U ini artinya dia tergolong ringan karena kisaran 80 sampai 84 gram. Biasanya ditoleransi plus minus 2 gram. Seperti itu. Ya, ini juga saya yakin ini juga materialnya dari karbon. Cuman di sini tulis dari IPN grafit. Saya tidak tahu ya penjelasan secara detail mengenai IPN grafit itu artinya apa. Mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar atau bisa komen di IG Panorea Sport. Jadi memang terkenal pada raket Ziegler ini sangat enak. Saya sendiri juga pakai, dan memang untuk tipikal yang suka smash ini sangat enak sekali badminton lovers. Untuk smash berbeda dengan raket-raket dengan harga yang hanya 450.000 bisa sampai 38 lbs. Kalau saya melogikakan, sebenarnya kita tidak perlu tahu, menurut saya ya, karena ini juga sudah raket lama sebenarnya, mungkin dari tahun 2017. Jadi dan mempunyai juga 8-9 warna. Jadi tidak usah khawatir untuk memilih raket Ziegler daripada dengan merek yang lain. Jika ini kita lihat sampai 38 lbs, artinya kekuatan frame-nya ini sangat kuat. Apalagi dia kecil. Semakin besar akan semakin berbanding terbalik ya, semakin besar maka akan semakin mudah untuk patah. Itu juga harus diketahui badminton lovers sekalian. Jadi kenapa dia berat sampai 38 lbs, karena salah satunya selain materialnya kuat, dia juga kecil sekali, small frame seperti itu. Ya baik, jadi
yang perlu badminton lovers ketahui, Panoraya Review sudah berpengalaman semenjak dari kami SD ya, sampai kami saat ini mungkin udah puluhan tahun bergelut di dunia badminton. Yang kami ketahui bahwa tidak harus memilih brand yang terkenal untuk mempunyai raket yang enak gitu. Jadi bukan karena, mohon maaf, ini bukan karena dia Yonex dia pasti lebih bagus, bukan karena dia Li-Ning atau Victor yang produk yang mungkin terkenal di dunia ya, karena terkenal karena mereka bagus ya. Memang yang mungkin yang lebih tepat adalah government relation atau public relationnya atau marketingnya yang memang sangat pandai. Jadi menurut saya, lihatlah raket itu dari spesifikasinya, berapa LBS dia bisa, lalu apa mereknya. Setelah itu lihat review atau tanya-tanya ke teman yang udah pernah memakai, lalu kita lihat dia bisa sampai tarikan berapa LBS gitu ya. Lalu yang paling penting adalah rasakan di tangan itu apakah cocok untuk Anda. Jadi karena apa? Meskipun raket Victor harga 2,7 juta jet speed, yang pernah pakai ini yang tajir kemarin juga putus, juga retak, padahal tidak terkena benturan sama sekali ya, karena padahal juga baru dipakai setahun atau mungkin setahun atau 2 tahun, enggak sampai setahun lah, itu patah. Jadi bukan karena harga 2,7 dia nggak bisa pecah atau nggak bisa patah atau lebih enak, enggak. Yang terpenting juga bukan dari harganya juga, tetapi dilihat dari kekuatannya, kita bisa rasakan dari fleksibilitasnya. Badminton lovers yang udah bergelut belasan tahun, puluhan tahun, atau mungkin dari 5 tahunan itu masih sudah bisa merasakan antara raket yang bagus dan tidak. Daripada menurut saya daripada beli raket Yonex atau Victor yang jutaan atau yang murah tapi kau, mending belilah raket yang mereknya tidak terlalu terkenal, karena mahalnya bukan mahal di brand ya, tapi mahal di kualitasnya. Kalau yang lain seperti Yonex, Victor, Li-Ning itu banyak dia mahal karena brandnya yang sangat besar. Coba saja mungkin yang pernah tahu atau merasakan bisa benar-benar mengerti secara detail. Jadi memang kalau Yonex yang harga sejutaan gimana ya pasti ya bagus, yang 2 jutaan ya pasti bagus gitu. Tapi mungkin juga tidak kalah dengan harga yang 450, bahkan mungkin bisa lebih baik yang ini. Itu bisa dicoba, atau yang punya teman-teman yang harga jutaan sama yang biasa ya boleh ditanyakan. Nah, seperti itu. Jadi itu tips juga untuk memilih raket. Yang penting adalah cocok di tangan, di pergelangan, lalu sesuaikan. Kalau misalnya dirasa pemula atau kurang kuat, maka pilihlah raket itu yang kelenturan, yang lentur atau paling kaku itu tidak sampai medium aja, jangan yang stiff. Lalu pilih raket yang jangan ofensif menurut saya, pilih yang light weight, yang ringan kepalanya atau yang balance paling tidak. Lalu pilih yang ringan. Terima kasih badminton lovers, Panoraya Review kami akhiri. Terima kasih.